Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Ngobar ya, ngobrol bareng malam hari ini 28 November 2021 dan sekarang adalah episode Q&A dan ini aku udah nyiapin beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya ini lagi rame banget nih pada nanyain soal NFT nih. Nah, sebenarnya aku sendiri udah main di NFT tapi belum begitu paham sepenuhnya lah, baru dikit. Dan mungkin ada teman-teman lain yang udah main di NFT. Halo Kak, Oke. mau sharing dikit nih. Jadi saya kan udah nyemplung di NFT sekitar awal November tuh di OpenSea. Nah, awalnya itu saya kira NFT itu kayak jualan gambar karakter, cuman karakter doang. Sebenarnya kan nggak cuman karakter doang, ada banyak banget gitu. Ya. Terus nyemplung di sana udah dua minggu itu udah jual tuh satu. Ya. Lumayan juga sih ini cuannya. Satunya itu bisa sekitar ya berapa ya, $50. Ya. Nah, itu kalau di OpenSea itu mintingnya itu ada yang bayar, ada yang enggak. Kalau yang enggak bayar itu dipotong fee gitu. Oke, oke. Terus nah, biasanya itu artis yang main NFT itu dia di Twitter biasanya banyak. Nah, tiap hari itu mesti juga yang retweetin ini postingan orang tiap hari. Karena komunitasnya banyak di sana. Di IG itu jarang sih. Terus sampai sekarang ya udah berapa ya? Sekitar cuma 2 sih. 2 gambar yang laku. Ya lumayan lah, masnya udah laku. Lumayan $50 dulu. Terus sekarang masih ini minting-minting lagi karya yang lain mungkin? Atau sebenarnya itu udah minting tapi yang laku baru 2 sekarang gitu. Bagaimana? Masih sih. Masih tiap hari upload Oh, satu masih tiap hari upload. gambar, Oh, satu gambar. oh, oke, oke, oke. Terus berarti itu kamu juga tiap hari mainan di Twitter gitu, retweet gitu. Iya, tiap hari tuh, Kak. Oh, ya, nice. Mas Tuh. Angkel itu bikin artnya itu apa bebas gitu buat minting itu, buat NFT itu sekeinginan gitu, sekeinginan sendiri. Sebenarnya di sana itu ada banyak ini sih, style-style sih, style seni. Kayak karakter, cuma terus ada seni abstrak, banyak banget. Musik juga ada. Oke. Ya, jadi coba main-main dulu ke websitenya. Kamu bisa lihat-lihat di situ karya-karyanya tuh tipikalnya apa aja. Banyak banget sih, macam-macam banget. Mau digital imaging ada, mau jual foto, foto biasa, ngefoto gitu, objek apa gitu misalnya, ada yang dijual. Nah itu yang lagi viral itu beberapa waktu lalu ngejual foto rektornya. Tahu itu. Iya kan, maksudnya kayak ya apa aja Iya. ada gitu loh. Ya. Suara ada, motion ada, animasi ada, banyak banyak. Oke Mas Uncle, makasih ya udah sharing untuk di ETH mana OpenSea tadi ya. Oke Mas. Sama-sama, Kak. Yuk, gimana Pak? Fikar udah terjawab? Kayak pengen terjun sih maksud, tapi Oh, berarti hal langkah yang di awal mending lihat-lihat dulu ya, explore gitu. Tadi iya. udah kejawab sih apa yang tentang bayar buat posting itu, ada yang bayar duluan kan, ada yang gimana itu kan tadi fee-nya gitu yang kejual gitu. Ya ada di live-nya si Kreavi tadi yang aku share Oke. tadi. Bentar aku copy lagi ya ini linknya ya. Jadi
Enggak, sebenarnya lebih ke ya lihat-lihat dulu nggak apa-apa websitenya. Terus nanti kalau udah lihat-lihat jangan langsung daftar gitu. Nanti kamu pelajarin aja dulu sih sebenarnya. Kamu pelajarin NFT itu plus minusnya apa, terus caranya gimana, terus wah pokoknya seluk-beluknya kamu pelajarin semua lah. Dulu tuh aku mulai NFT kapan ya? Sekitar bulan Agustus kalau nggak salah. Ya Agustus apa September gitu. Ya, itu sebelumnya aku belajar dulu itu selama 1-2 bulan. Oh, Pokoknya oke. aku nggak mau mulai kalau aku nggak benar-benar paham gitu. Dan itu juga yang disaranin orang-orang yang udah main NFT gitu. Jadi jangan asal terjun aja. Oke, oke. Jadi mending Terus kalau kamu pahami. Gimana? terus kalau komunitas di Twitter Hmm? nyarinya hashtag gitu NFT art atau gimana sih? Iya, hashtag NFT art. Biasanya sih, ya itu kayak yang udah aku share tadi kayak tinggal nanti muncul sendiri di home tuh muncul sendiri. Oh, Mm-mm. oke, oke. Paham, paham, paham. Nanti kayak ya itu kayak drop your NFT, terus I want buy a fresh NFT gitu. Banyak yang nge-tweet gitu biasanya. Nanti tinggal RT aja di situ. Oke, oke. Mm. Kayaknya udah kejawab sih. Makasih ya Mas Edu. Yo, sama-sama. Oke, selanjutnya ada Farabis nih. Farah itu aku udah invite. Oke, siap. Halo. Yo, halo. Gimana nih? Nah, kamu mau apa? Nanya apa atau? Oh enggak, tadi mau ngebahas NFT kan, cuman kayak udah pada kejawab juga. Oh, udah terjawab. Oke. Oke, ya udah turunin. Ini Nopla apa Nopia sih ini? Nopla ya kayaknya. Silahkan naik kalau mau naik. Kalau mau tanya atau mau sharing-sharing boleh. Nopla, halo. Itu udah aku invite ya. Bisa di accept. Nah, Halo. ya Ada suaranya nggak? halo. Ada masuk. Selamat malam. Yo, selamat malam. Kenalin nama aku Nopal. Ini aku mau nanya boleh? Boleh, silahkan. Gimana sih cara biar art kita itu dinotis selain dari kualitasnya gitu? Selain dari meningkatkan kualitas, ada cara lagi nggak buat gimana art kita bisa dinotis gitu biar dapat kayak peluang-peluang pekerjaan mungkin atau apa gitu? Mungkin itu sih. Oh ya, oke. Gimana, ada yang mau jawab duluan? Nih, Farabis mau jawab oh? Tak invite ya? Nah, silahkan Farabis. Nopal, hipnotisnya tuh maksudnya kamu tuh timbul ke permukaan gitu ya maksudnya. Ya semacam gitulah mungkin. Nah kalau saran dari aku sendiri sih, kamu bisa memulai harus di-share ya, pasti karya itu harus di-share dan harus relate. Nah kalau kamu masih cari-cari pasar, misalkan kayak oh pasar aku nih sebenarnya ini di mana sih anak-anak atau orang dewasa atau pecinta mobil atau pecinta motor bla bla bla, kamu bisa kayak bikin fan art. Untuk aku fan art itu jalan tercepat untuk timbul ke permukaan, karena dengan fan art kamu tuh bisa di notice fans dari apa yang kamu bikin itu. Misalkan kayak ini pengalaman pribadi aja ya, misalkan aku suka nih sama eh, hasil fashion show-nya Versace kemarin. Terus aku bikin gambar, akhirnya di notice kayak Donatella, terus di upload juga sama beberapa influencer gitu. Nah itu tuh bener-bener ngebantu kamu buat lebih cepat muncul di permukaan gitu. Nah pastiin fan art kamu itu relate sama influencernya gitu. Misalkan influencer, kalau aku ya influencer fashion sama make up, nah kayak gitu. Jadi followersnya mereka tuh pun sama gitu loh, sama apa yang kamu apa yang kamu sajikan. Followersnya tuh ngerti gitu, jangan sampai nanti kamu
mobil misalkan artworknya atau komik, terus kamu datang ke fashion yang mungkin kayak kurang relate gitu followersnya gitu. Nah, jalan dari aku sih mungkin tag art ya, itu tercepat sih sejauh ini. Oh, sama ini yang kedua, kamu bikin TikTok, terus ini ladenin itu followers yang pada bisa gambar singkat-singkat aja kayak sekitar 2 menit. Banyak kok contoh videonya, misalkan kayak siapa nih yang pengen aku gambarin kayak jadi cepet tahu nanti. Udah. Gimana? Nopal udah terjawab apa belum? Udah mulai kebayang sih, jadi harus kayak nyari dulu kayak pasar apa yang kita mau ya, terus mungkin bikin karya yang relate sama pasar itu sendiri. Yes, kalau kamu sendiri tuh taunya karya kamu tuh karya yang seperti apa gitu? Gimana ya? Maksudnya kayak apa ya? Ya anime atau kayak Edu Flash, Oh, State. kalau menurut aku sih kayak mungkin lebih ke apa anime atau game gitu sih mungkin. Oh ya, Nah bisa tuh. anime juga banyak kan, maksudnya sukanya gambar karakternya atau gambar backgroundnya gitu. Jadi lebih Mobile Legends ya, difokuskan. Mobile Legends terus kamu tag, mungkin mereka kalau suka upload gitu, tetap sih naik kalau audiensnya tuh apa relate sama apa yang kamu sajikan. Oke. Yo, makasih Farah. Udah lumayan ini sih, lumayan kebayang. Ya mungkin Makasih ya. ada yang mau jawab lagi, nggak apa-apa. Kalau lebih banyak jawaban kan biasanya lebih terbantu. Gimana, ada yang mau bantu jawab si pertanyaannya Nopal? Jadi dia nanya gimana caranya biar kita ternotis gitulah, dan bahkan bisa sampai dapat peluang kerja. Gimana, ada yang mau jawab kah? Ya mungkin sambil nunggu ya, sambil aku bantu jawab. Ya aku cuman mau nambahin dikit aja sih. Bisa join komunitas itu cepet sih, asli itu. Aku join ilustrasi, itu aku awal-awal ingat banget tuh. Followersku masih 500. Dan sekarang udah hampir 2000. Dikit lagi 2000. Dan itu belum ada, ya jujur aku nggak secepat teman-teman yang lain ya. Aku tahu teman-teman di sini ada yang lebih cepat, dan kalau aku sih pelan-pelan aja sih. Jadi tapi apa ya, dengan itu aku bisa dapat peluang kerja juga gitu. Benefitnya dari join komunitas itu sebenarnya apa ya, karena saling support gitu loh kan. Saya aku bilangnya komunitasnya ilustrasi ya, jadi karena isinya ilustrator semua atau apa orang-orang yang di bidang kreatif. Jadi kalau misalnya kita posting karya, biasanya teman-teman itu bantuin nge-share gitu di story gitu, repost gitu. Nah itu jujur itu yang bikin cepet sih, jadi kayak saling share itu. Dari sharing itu, sharing apa yang kamu kerjain. Walaupun misalnya nggak sebagus orang lain gitu. Wah karyaku belum bagus banget kayak orang lain, tapi pasti ada kok yang bantuin nge-share. Pasti gitu. Jadi ya dari itu sih. Nah ini juga kata Mas Andri nih, posting di berbagai sosmed dan grup. Terus tadi ada yang bilang fan art juga, bikin fan art itu lebih cepat lagi itu. Fan art, bikin fan art, game bisa. Ya kamu kan tadi bilangnya apa? Sukanya game kan, anime juga kan. Ya udah bikin aja, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya di recap lagi, kita bikin apa karya yang cocok dengan pasar. Kalau dalam hal ini, dalam hal aku sendiri mungkin game sama anime gitu, terus sama join komunitas ya gitu mungkin. Ya. Kalau dipersingkat. Ya, tapi apa ya? Bukan berarti kamu harus ngikutin pasar loh. Jangan salah tanggap.
Jadi sebenarnya kamu gambar aja yang kamu suka gitu. Iya. Sesuka kamu, nanti skill pasti ngikut lah. Oke Oke, deh, terima udah. kasih Oke, semuanya Mas Dik. siap, sama-sama. Oh, Sarah nih. Halo, Sarah. Sarah nih siap join ke sini, nggak ada suaranya. Mending kamu bikin akun baru, Sarah. Akunmu terkutuk kayaknya. Ditelan murah. Aduh. Udah ya, Sar ya. Mohon maaf ya, Sar ya. Padahal aku nggak ada ngapa-ngapain loh, maksudnya aku nggak nge-mute dia juga dari kemarin udah. Ya udah, Sar, mungkin memang harus bikin akun baru ya, Sar ya. Mohon maaf, saya turunkan dulu. Tuh bener tuh kata Riri tuh ya, tadi si Nopal tadi ya. Jangan gambar asal ikut pasar atau nerima project asal ada kerjaan. Nah, ntar pas itu ada kerjaan kamu nggak enjoy. Kayak aku set juga, set kan. Waduh. Make lu bad mood. Bro. Oke, ada yang mau nanya lagi? Teman-teman, ini bentar lagi selesai loh ngobrolnya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kalian. Selesainya kita jam 8, jadi ya. Tadi mulainya kita 8.10 ya. Oh ya udah, berarti sekitar berapa menit berarti ya? 20 menit ya? Ya sekitar itulah. 20-15an lah. Jadi yang mau nanya silahkan sekarang. Waktunya. Tadi ada yang nanya. Oke. Oh, ini Sarah nanya nih. Apakah kalau aku pengen komis ke dia, belum ada rencana order, tapi pada akhirnya nggak jadi order, itu mending omongin ke dia atau diam-diam menghilang? Waduh, gimana ya? Kok Anda niat mengghosting orang nih gimana ini maksudnya? Jadi si Sarah tuh mau order gitu ke orang, order gambar. Tapi dia sudah berniat mengghosting karena dia merasa wah nggak jadilah gitu. Ya janganlah, ngomong aja lah mending. Karena apa ya? Ya karena nggak enak coy di ghosting. Jangan mengghosting lah. Kenapa sebut merek? Gak apa-apa. Terlanjur. Iya, bilang aja maaf ya nggak jadi karena misalnya apa ya? Ternyata aku masih labil dalam menyusun briefku belum lengkap dan ya mungkin belum cocok juga. Mungkin bisa juga bilang ternyata belum cocok gitu. Ya mungkin lain kali bisa kerjasama. Udah bilang aja gitu. Itu lebih menenangkan lah. Hati-hati karma lo nanti kalau nggak ngomong. Kita tahulah rasanya di ghosting. Jadi ya jangan mengghosting. That's it. Ya, di ghosting lain adalah hal biasa. Kok hal biasa? Ya, masnya hal biasa sih. Cuman kalau kita sebagai klien kan ya sebisa mungkin jangan mengghosting lah. Nah, bener tuh. Hal biasa tapi jangan dibiasain. Kacau. Attitude. Ingat, attitude. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya lagi, kita ke pertanyaan selanjutnya ya mungkin ya. Nah, ini pertanyaannya adalah tips buat newbie. Sebenarnya bukan pertanyaan sih, lebih ke tips ya. Tips buat newbie yang akan mulai kerja di bidang kreatif ya. Nah, gimana tuh? Kalau menurut kalian gimana nih? Ini lebih ke kerja full time ya,
di kantor gitu atau di studio mungkin ya apapun itulah pokoknya intinya kerja di bidang kreatif gitu. Karena kalau untuk freelance nanti beda lagi kan. Yo, yang anak perusahaan nih, siapa nih? Kok anak perusahaan sih? Yang kerja sama di kantor atau di studio atau malah ada HRD di sini atau malah ada bos di sini. Boleh sharing-sharing. Silahkan. Kalau aku sendiri enggak, kurang cocok nanti. Aku kan freelance, jadi nanti enggak sesuai jawabannya. Yuk silahkan. Yang barusan masuk kerja nggak masalah. Yang udah lama malah bagus. Nah tuh dikasih dari Clara tuh. First tip, portfolio jangan kepanjangan. Ya kalau kata Dion sih, porto sama CV harus jelas. Terus jangan banyak-banyak, ya jangan panjang-panjang. Jadi disarankan kayak 6 sampai 8 karya aja sebenarnya udah cukup sih. Ini sebenarnya kayaknya tuh lebih ke ini deh. Kayaknya dia tuh udah ke apply. Bentar, ini orangnya ada nggak ya? Kalau ada mending aku langsung panggil aja nih. File. Wah, nggak ada orangnya. Ya udah, jadi kayaknya ini lebih ke dia tuh udah masuk, udah keterima kerja. Nah, terus kayak mungkin lebih ke tips and triknya gitu loh. Baca kontrak, jangan mau dieksploitasi. bener. Kalau ada yang nggak cocok, diisi kontraknya mending ditanyain. Nggak cocok atau bingung, mending ditanyain ke HRD-nya. Mungkin bisa dinegosiasi. Biasanya kalau kontrak udah nggak bisa dinegosiasi. Sebenarnya tanyain aja sih. Lebih ke ini sih. Kalau jangan mau dieksploitasi itu lebih ke ya peraturan bekerja sama gaji itu biasanya. Pastilah angka lah itu. Jadi ya. Yuk silahkan yang sedang bekerja dengan orang lain. Apa nih tipsnya buat newbie yang akan mulai kerja di bidang kreatif? Ada nggak? Ayo. Adalah harusnya. Nah, tuh. Jangan nerima kerjaan di luar job desk kecuali dikasih bonus atau benar-benar gabut banget. Wah. Atau kalian workaholic. Ya. Memang senang dieksploitasi. Ya benar. Kata Clara benar banget. Matikan WA Anda di luar jam kerja. ini bener sih. True. Ini sebenarnya ada anak sini yang dia banyak sih kayaknya ya, yang di luar jam kerja tapi masih ditelepon gitu sama bosnya. Kan bikin stres ya. Dan nelponnya itu nggak main-main loh, tengah malam loh. Jam 12, jam 11 gitu. Ada yang jam 2 gitu. Bro. Kalau aku mungkin apa ya, kerja sesuai porsi. Ya sama sih kayak Clara sih tadi intinya. Jangan apa ya, kerja nunjukin kualitas bagus, tapi kalau di kantor tuh apa ya, jangan cepet-cepet lah nyelesain. Kan ada yang bilang tuh kayak, wah kamu kalau misalnya kerjaan selesai tuh jangan langsung dikasih gitu, nanti dikasih lagi gitu, jadi kayak unlimited work. Ya kalau cepet malah ditambah gitu.
Jadi ya sesuaikan aja sih sebenarnya jamnya. Intinya lebih ke inget izin itu aja sih. Kalau cepet nanti malah ditambah. Cuman nggak semua kantor atau studio kayak gitu ya. Biasanya yang lebih pengertian nih yang studio nih biasanya lebih pengertian. Ya tergantung perusahaan. Jadi nggak semua. Kita nggak ngomong semua. Cuman ya lebih ke awareness aja sih. Kalau buat yang baru banget pertama kerja, mungkin tipsku ini dari No ini ya. Mari belajar menerima masukan, revisi atau kritik. Karena kerja bakal tim ya, bukan kayak sekolah atau kuliah. Yang penting kelarin satu tugas yang efeknya cuman ke nilai atau kita sendiri. Oh, salah ya, mohon maaf. Mending Mbak Nui naik aja ke atas. Mohon maaf. Halo, Yo, halo, Bambang. halo, perkenalkan nama saya Bambang. Gimana, Bang? Aneh banget manggil lu Bambang, sumpah. Gimana, silakan. Enggak, ini gue mau cerita dulu. Jadi tuh gue punya temen, dia tuh graphic design di suatu perusahaan aja lah ya gue bilangnya. Nah dia tuh emang timnya itu tuh emang kecil gitu loh. Jadi dia graphic desainnya emang sendirian. Tadinya berdua tapi jadi sekarang sendirian. Ya. Nah terus dia tuh karena emang kerjanya emang ini ya, dia tuh emang paling aku respect dari dia tuh kalau kerjaan tuh dia cepet kelar. Dan kayak emang dia tuh nggak dinanti gitu, misalnya kayak saya bosnya minta dia kerja ini kerjain ini dong gitu. Itu bisa 2-3 kerjaan kelar hari itu juga gitu, dan sampai intinya tuh kayak intinya dia cepet deh Cepet banget ngerjainnya ya. gitu. Nah, dan nggak ditunda-tunda gitu lah. Nah, terus sampai dia awalnya kan kayak ya udah gitu kan, kayak ngerjain satu brand gitu kan biasa gitu. Pas graphic design yang lain keluar, dia tuh tiba-tiba kayak nambah ini ya bikin brand ini gitu. Gitu semuanya dia ngerjain sampai 7 brand sendirian. 7 brand. Gotta be kidding me. I'm dead. 7 brand sendirian dan gaji UMR. Oh shit. UMR dikit naik lah. Tapi nggak seberapa gitu loh. Misalnya naiknya tuh nggak seberapa. Ya nggak sesuai lah sama kerjaannya ya, porsinya. Iya, itu tuh kayak kalau misalnya bisa dibandingin, itu tuh kayak dia ngerjain 7 brand tuh aturan bisa dapat 15 juta, 20 juta gitu lah. Itu enggak. Nah, terus ya udah nih, makanya ini tuh ini buat tips-tips buat newbie, jangan mau. Ini udah banyak, kasusnya pasti udah banyak lah ya. Cuma ini salah satunya. Jangan mau dieksploitasi. Kamu kerja sesuai secukupnya aja. Kalau kata halusnya secukupnya aja, jangan kayak tiba-tiba kamu ngide, ini kayaknya bagus, aku ide pengen ngerjain ini kayak iniin ke bos gitu, kayak ini bos ada mending kayak gini misalnya kayak ngajuin proposal baru padahal bosnya tuh nggak minta gitu loh, ya udah ntar aja gitu loh. Apalagi kalau misalnya perusahaan gede gitu kan, kayak udah kalau misalnya udah lu tahu lu nggak sanggup dan misalnya kayak kok jadi nambah kerjaan gitu padahal kerjaan lu masih banyak gitu, jangan gitu. Kayak udah secukupnya aja. Lu tahu kapasitas lu, tahu batasan lu, tahu kemampuan lu, jadi kayak lu harus berani say no. Benar. Kadang Gitu. pada nggak berani ya bilang, wah nggak dulu, nggak bisa gitu. Ya yang bias inonya yang halus lah, yang sopan dan halus yang pasti lah. Terus yang kedua itu juga kontrak tuh ya, tadi kan gue udah bilang kontrak. Dibaca-baca lagi, kayak pokoknya tuh sebelum tanda tangan pokoknya read lagi, baca-baca lagi berulang-ulang kali, apa yang nggak di-ngerti harus tanya sebelum lu tanda tangan kontrak.
yang paling penting yang ketiga, jangan matiin WA setelah jam kerja. Temenku tuh ini, dia tuh di chat bosnya kayak jam 9 malam, jam 8 malam suruh ngerjain konten gitu. Hah? Dia bilangnya butuhnya buat besok. Terus Wow. tau-taunya pas besoknya nggak dilihat juga, dia bosnya juga lupa. Jadi kayak aduh gitu. Mantap. Aduh, sakit kerasa itu sakit. Nah, iya begitu. Yang penting itu sih sebenarnya. Ya. Begitu. Oke. Teman-teman semangat mencari kerjanya, semangat buat saya juga. Ayo, loh. Iya. Semangat. Makasih Sari Bambang Bye-bye. sudah sharing. Good luck. Bye. Yo. Loh. Ini kok tiba-tiba naik ke atas sendiri nih? Belum aku invite lo tadi. Coba. MMD nih, Mamet nih, MMD. Maka saya turun lagi deh. Enggak, ini loh, Nui mau masuk dulu. Oh iya, Nui tadi bilang, wah saya merasa tidak terima nih. Studio katanya lowong nih. Gimana? Silakan. Suaraku sudah ada kan ya? Udah masuk. Ini klarifikasi dulu ya, tidak semua studio. Iya, tidak semua. Saya tahu. Cuman saya bilang kayak kalau dibandingkan dengan perusahaan gitu loh. Gimana? Silakan. Ya singkat dong, ya ada beberapa studio yang somehow bakal lebih strict dari perusahaan, itu juga ada. Which is itu gunanya probation. Makanya selain kontrak tadi, pastikan kantor yang kalian apply itu ada probationnya ya, jangan yang tiba-tiba ujung-ujung kalian dikontrak 1 tahun 2 tahun. Itu buatku agak serem sih, karena kontrak itu kan mengikat secara hukum ya. Kecuali kontraknya juga abal-abal, tapi ya banyaknya sih di luar sana kontrak tuh bakal membuat kita terutama fresh grad itu pusing. Jadi pastikan kalian emang dapat probation dulu, which is emang gajinya biasanya belum full, tapi itu demi keamanan kalian juga sih. Untuk apa tuh gunanya? Kenapa harus ada ikut probation gitu? Buat kalian tahu sih ritme kerja si kantor ini tuh gimana gitu. Apakah dia yang cocok dengan kalian atau enggak? Soalnya kan ada yang misalkan ya I don't know, mungkin ada yang dia lebih bahagia ketika dia beneran selalu ada yang dikerjakan, ada yang dia lebih tenang ketika dia bisa pace-nya sendiri masing-masing. Nah, setiap perusahaan itu kan juga beda-beda. Dan nggak cuma perusahaannya gitu. Mungkin di hulunya bisa aja udah sesuai sama kita. Tapi di hilirnya, which is misalkan kepala divisi kita atau lead kita tuh ternyata nggak cocok, itu tuh juga jadi pertimbangan kalian selama 3 bulan itu gitu. Jadi emang probation itu tuh apa ya? Sejujurnya bukan penilaian cuma dari perusahaan ke kita, tapi kita ke perusahaan juga. Jadi emang mestinya idealnya ya dunia kerja itu kan simbiosis mutualisme ya. Kalau udah tidak menguntungkan ke kalian, ya mungkin itu waktunya kalian pikir-pikir lebih panjang gitu. Itu kalau yang tadi yang tipsku itu lebih karena karena aku posisinya sudah tidak junior lagi, jadi ya lumayan mengurus anak baru. Terus mungkin bukan tidak bisa menerima kritik, tapi kadang itu kalau kita baru lulus tuh kita tuh masih saklek dengan pengetahuan yang kita dapat pas kuliah. Which is tuh jadinya kalau kasus yang terjadi di kantorku tuh ada satu yang emang apa ya, dia dikasih kerjaannya itu karena kan kantorku tuh studio game, jadi emang kita biasanya ada satu leadnya yang jadi produser buat si gamenya, dan dia juga jadi kayak / art directornya. Nah nanti kan yang nge-eksekusi gambarnya tuh yang anak-anak baru ini. Nah itu tuh ada kejadian yang sketsanya udah disediain dan supaya ngejaga si gambarnya tuh style tetap sama. Jadi sketsanya tuh emang dari si satu leadnya ini gitu. Nah, si yang anak baru ini mungkin dia ingin menunjukkan bahwa dia
dia itu worth dan skill-nya cukup bagus gitu. Jadi Ya. dia itu lama berusaha memperbaiki sketsa dari lead, which is Oh. itu tuh jadi merubah style dari yang dikasih lead. Oh. Waduh. Nah, itu tuh kalau menurutku itu masih susah menerima pekerjaan as is. Ya. Sebenarnya bahkan belum ini sih, belum susah menerima kritik ataupun masukan, itu masih susah menerima as is karena mungkin ada kayak idealisme kita diri sendiri, terus Mm-mm. mungkin ada kayak prior knowledge atau pengetahuan kita sendiri. Nah, menurut kita kayaknya nggak gini deh mesti sketsanya. Itu tuh itu bakal perlu emang ada adaptasi untuk di tone down karena yang ya itu tadi yang aku bilang kayak yang ya biasanya kantor kalau studio game sih kalau yang aku tuh tujuannya kan satu si produknya itu jadi. Nah, Mm-mm. itu tuh apa ya? Kalau tuh di artis tuh harus percaya dengan lead-nya gitu. Hmm. Jadi percayalah dengan sketsa yang dia kasih itu tuh udah banyak pertimbangan dan segala macam gitu. Ya. Bukan sketsa yang ngasal banget gitu. Nah, gitu sih. Oke. Kalau misalkan kita sudah belajar men-tone down itu sih hopefully biasanya pelan-pelan juga kita bisa menerima kayak yang saran yang menurut kita kayaknya nggak gitu deh. Tapi kalau kita belajar kayak yang ya menerima apapun masukan atau info apapun as is, kita tidak selalu memikirkan jauh tak kemana-mana, itu biasanya bisa diproses informasinya dengan lebih baik sih. Oh, oke. Mantap. Aku ada mau nanya nih yang soal probation tadi. Kalau misalnya di masa probation itu, terus misalnya 3 bulan nih, nah terus kita ngerasa, wah ternyata workload-nya banyak banget, terus kayak nggak cocok gitu sama aku gitu. Terus aku harus gimana? Boleh mengundurkan diri kah? Kalau boleh misalnya, atau gimana? Ngomongnya gimana? Kalau perusahaannya cukup mestinya ya, aku tidak tahu di kantor lain. Mestinya tiap perusahaan itu kalau sebelum si 3 bulannya selesai tuh kayak bakal ngajak ngobrol gitu. Ini kamu sebentar lagi probation-nya udah bakal kelar, kamu sudah dapat gambaran kerjanya di sini. Terus bakal dari kantor tuh kalau di kantor kita bakal ngasih feedback, kamu 3 bulan ini tuh gimana. Nanti kantor kita juga bakal si kantor juga bakal nanya, kamu ada feedback nggak ke sini? Terus kamu kira-kira masih mau lanjut atau enggak? Kalau misalkan kamu nggak lanjut, it's okay. Nah, tapi buat kitanya nih si pekerjanya itu kita harus bisa merangkai kata supaya bilang bukan karena kita nggak cocok, tapi emang kita sedang mencari kesempatan lain yang mungkin lebih sesuai dengan kita. Gitu. Itu emang biasanya kalau speak kayak gitu emang perlu dilatih dari ini sih. Kalau aku dilatih dari di lapangan. Jadi bukan sesuatu yang bisa diajarin. Soalnya kayak ada juga temanku dia itu emang ilustrator dan biasanya freelance. Tapi dia nyoba kantoran. Jadi which is kalau freelance itu kan dia diri dia apa adanya gitu. Karena dia emang ada klien yang biasanya gitu deh. Nah, kalau menurutku miss dia yang agak terbesar adalah dia tidak bisa muka dua. Oh, ya. Ya, jadi ketika dia waktu itu cabut, ketika dia exit interview, dia menjawabnya dengan jujur. Terus aku kayak, no, jangan jawab dengan jujur. No. Lu mau jujur, lu mau gibah, lu mau curhat ke temen yang beneran lu percaya aja. Jangan orang kantor. No. Orang kantor tuh, lu pokoknya harus terlihat bahwa lu adalah teammate yang sangat-sangat sayang kalau dibuang nih, kayak wow dia sangat berdedikasi. Tapi lu nggak harus beneran berdedikasi, lu harus terlihat berdedikasi. Tapi masalah dedikasinya gimana tuh ya silakan kalian adjust sendiri. Soalnya kalau kalian jujur banget itu misalkan apa masukan kamu buat kantor ini gitu, manajemen iklannya kayaknya kurang bagus deh, kayaknya bisa diperbaiki. Wow itu nanti kaliannya yang bakal dianggap apa ya, konotasi nggak enaknya tuh bakal nggak enaknya di kalian gitu loh. Jadi kayak harus bisa pintar-pintar merangkai kayak yang ini tuh bukan aku nggak cocok dengan kantornya, tapi memang kebetulan aku sedang mencari kesempatan yang lain yang di sini yang agak berbeda dengan tujuan kantor. Ya, gitulah speak kayak gitu tuh sesuatu yang bisa pelajari sih. Gitu.
Oke, Ada oke. yang mau ditanya lagi, Bang Edi. Sebenarnya bukan saya sih maksudnya yang jago ginian, cuman ya siapa tahu bisa membantu Iya, sih. tahu. Tapi tadi dari cara ngomongnya udah kelihatan sih sebenarnya. Begitu. Mungkin anak baru yang ku handle agak-agak ajaib beberapa kayak oh I see. Oke, makasih ya udah sharing. Ya, mantep ini kita dapat insight. Terima kasih sudah memberikan Yo, buat sama-sama. saya. Siap. Wah, tuh. B, aku speechless nih. Mendapat insight begitu. Banyak yang ketendang ya tadi ya. Terkena strike. Wah, aku tersadarkan. Ada juga yang berani ngomong beneran in the end setelah permintaan resign-nya di ACC. Wah, ini udah 8.15 ini. Gimana ini? Sudah selesai nih. Pertanyaan terakhir deh, silahkan. Siapa? Silahkan, boleh. Oh, ini ditanya apa? Ada yang nanya kah? Oh enggak, udah dijawab ya. Ini si Vian. Apa ini? Cara supaya kita dapat pekerjaan yang sesuai skill kita gimana ya? Apakah based on luck? Contohnya kayak gue kemarin dapat tawaran kerja tapi gue nggak accept karena gue nggak yakin bisa ngerjainnya. Oh, gimana tuh? Wah, ini lebih ke yang sudah senior ini, yang sudah berpengalaman ini. Kalau saya jujur tidak tahu, Pak. Ada yang menjawab? Ada yang bisa menjawab dan mau menjawab? Halo, selamat Yo, malam. selamat malam Mas Mamet. Ini gimana pekerjaan Anda tidak cocok tapi tetap dilamar atau enggak gitu kan? Ya Iya nggak sih? dia Maksudnya enggak, Vian gitu nggak sih? dia bingung caranya dapat pekerjaan yang sesuai dengan skill kita. Nah, karena dia tuh sebenarnya dia udah dapat tawaran kerjaan, cuman dia nggak nerima karena nggak yakin bisa ngerjain atau enggak gitu. Berarti dengan kemampuan ya jatuhnya, ya nggak sih? Iya, dengan kemampuan. Misalnya bidangnya udah sesuai nih, misalnya 3D nih ya. Dia kan 3D juga tuh. 3D saya bikin environment gitu. Tapi mungkin job desk-nya banyak gitu dan harus kayak detail banget gitu. Yang environment-nya yang benar-benar kayak banyak objeknya dan itu detail gitu. Dan dia ngerasa, waduh, kayaknya kalau sebanyak ini nggak mampu nih gue gitu. I see. Nah, pokoknya dia pengennya dapat sesuai dengan skill dia gitu. I see. Nah, itu gimana caranya? Kalau buat aku sendiri sih nganggapnya di saat kita diterima kerja tuh learn by doing sih. Karena kan setiap perusahaan juga nanti makanya ada probation kan ngelihat ini juga, ngelihat perkembangan gitu kan. Kira udah cocok apa belum? Gitu. Bisa aja kan kalau mungkin tadi Mamet dengar sedikit kan teman-teman adanya idealis kita tuh yang kayak kita udah bagus banget nih udah menguasai. Tapi ya dari perusahaan sendiri belum tentu. Iya. Karena mengikuti juga gitu dengan kulturnya mereka mungkin budaya mereka. Tapi nanti dengan probation itu juga bakal belajar kitanya. Iya. Ya berarti sebenarnya malah keuntungan tersendiri loh kita misalnya ditawarin kerja yang kayak nggak sesuai sama kemampuan kita saat ini gitu kayak itu levelnya di atas kita itu. Nah tapi why not kan bisa sambil belajar itu malah justru kita dikasih kesempatan kan buat belajar. Iya. Biasanya kan emang itu udah ada seleksi administrasinya dari portofolio sendiri kan. Bener. Gitu. Mungkin dari perusahaan mungkin dari perusahaan dari studio ngelihat kita nih, ngelihat si Vian nih, Vian nih punya potensi nih, bisa ini dia belajar sambil belajar gitu.
Iya. Ini dia balas nih. Aku waktu itu dapat kerjaannya karena upload model kota cyberpunk. Nah, terus dapat kerjaannya malah disuruh model sci-fi. Wah, yo kalau itu udah beda cerita, berarti Jauh. beda hitungannya, beda style, Pak. Iya, udah Ya, jauh. istilahnya kayak kerjaanku misalnya flat design, tapi dapat kerjaan children book ya nggak bisa. Ya kalau itu nggak bisa, Pak. Berarti Iya, kurang betul. jodoh, belum jodoh. Jodoh. Nanti tunggu. Atau kalau Kamu kita kamu apply. Tuh. Kalau itu kan tadi dia yang ditawarin tuh ya, berarti sekarang kamu yang apply kalau memang. Ya karena kalau nge-apply kan kita sesuaikan sama keinginan kita ya, sebenarnya belum tentu sesuai realita juga sih nantinya gitu. Paling enggak kan udah kita seleksi duluan gitu loh. Kita yang milih. Tipe-tipenya kayak gitu sih, bukan yang kayak gitu doang. Ada juga yang disuruh model environment, hal-hal yang aku belum sampai situ. Oh ya. Ya udah kalau mungkin kalau memang merasa belum mampu banget ya. Ya udah sambil belajar dulu. Tapi kalau memang ditawarin sih aku mencoba dulu sih. Karena Tapi kan kalau ada rasa dipercaya tapi kalau dulu. di umurnya Vian gimana? Dia kan masih SMA. Wah, jagoan berarti. Tapi yang nawarin kerjaannya sendiri atau proyeknya sendiri itu ngelihat potensi Viannya emang gede. Iya. Ya kan, percaya gitu. Dan ngomong juga sebenarnya aku belum nyampe ke situ, tapi kalau aku trial dulu nyoba gimana gitu. Ya, nanti kalau cocok kita obrolin gitu. Mungkin ya. Oh, kan ada probation juga ya, sama yang bener kayak dibilang tadi. Mungkin. Belum lagi kayak media matematika. Ya udah sekolah dulu berarti. Kalau lu belum mampu untuk bekerja ya fokus sekolah dulu mungkin. Macam itu lah memang. Aman sih. Kalau aku sih biasanya gitu, karena dulu juga aku nggak tahu tentang digital marketing. Karena aku biasanya cuma graphic design doang, tapi karena ditawarinnya ke situ, ya udah aku ambil. Oh, oke. Aku malah jadi aku belajar banyak. Ya. Gitu. Pasti ada trial dan errornya lah gitu. Tapi makin kesana jadi tahu juga budaya kantornya kayak apa. Begitu. Oke. Tapi ada beberapa perusahaan yang pasti nge-support kita juga gitu, untuk kita berkembang. Itu aja sih. Oke. Mungkin udah ya, cukup itu aja ya. Dan ini aku mau ngasih tahu dikit terakhir ya. Jadi ini sambil curhat dikit sih sebenarnya. Jadi di ilustrasi itu beberapa hari yang lalu tuh kita jawabin question, terus ada yang bingung soal price list gitu loh, dia dilema gitu, terus ada admin tuh jawab jangan bikin price list. Di situ banyak yang reply, kenapa jangan bikin price list gitu, kan nanti malah tambah ribet bla 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 bla. Ini aku nggak mau bahas, cuman aku mau ngasih link aja. Sebenarnya udah pernah dibikin postingan, jadi kalian bisa baca aja di sini ya linknya nih di Instagram. Ini dari ilustrasi sendiri udah pernah dibahas. Nah di situ udah lengkap banget penjelasannya, red card itu apa, terus kenapa nggak boleh, dan gimana selanjutnya harus gimana gitu, udah ada semua. Jadi jangan bingung-bingung lagi, oke? Ya udah cukup itu aja sih dari aku dan ngobar malam ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah join ngobar malam hari ini, dan kita tutup acaranya hari ini ya. Makasih, aku Edward undur pamit. Mas Mamet tak tungguin biar pamit, malah pulang dia. Mamet juga pamit, langsung turun. Bye-bye. Bye semua. Yo.